wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Nuriskia dari SMK Islam Bojong, peserta PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Insya Allah pada hari ini, hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, akan melaksanakan UKIN untuk pembelajaran di kelas dengan tema Sistem Tata Surya. Mohon bimbingan dan arahannya Bapak Ibu, semoga ujian kali ini lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Untuk ketua kelas siapkan. Siap gerak. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya absen dulu ya. Almatul Azhara. Oke, silakan untuk motivasi kata-kata belajarnya. Berdiri ya, Mbak. Pendidikan adalah senjata paling kuat yang bisa kami gunakan untuk melindungi diri. Oke, yang kedua, Andrian Kurnia Sandi. Jangan takut untuk berkembang. Jangan takut untuk berkembang karena kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Oke, lanjut ada Rizky Ramadhani. Adit. Belajarlah dari kegagalan agar kau tahu rasanya syukur dalam keberhasilan. Lanjut Cinta Claudia Zahra. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesanmu. Lanjut Cynthia Wulandari. Berdirong. Belajarlah dari kemarin, impikan hari ini dan sampai besok. Oke. Lanjut Desi Dita Meliana. Elsa Kirania. Endah Lestari. Fahri Abadi. Faikoh Niswatu Syarifah. Firna Rahmawati. Fitri Amalia. Ira Humaira. Husna Zahrofiah. M. Adnan Abi Hoiri. M. Dimas Prayoga. M. Firza Hasani. Nadi Fatun Naila. Naura Maftuhatul Rizkia. Nikmatul Aula. Nafiana Putri. Navita Yulianti. Nur Aini. Oke, di sistem tata surya kalian bisa lihat di depan ya, penayangan PPT atau PowerPoint itu ada teori pembentukan tata surya. Itu yang pertama teori bintang kembar. Apa sih itu teori bintang kembar? Salah satu bintang menabrak bintang yang lain dan hancur. Itu termasuk dalam teori bintang kembar. Terus selanjutnya ada teori nebula. Apa itu teori nebula? Berotasi
matahari. Lanjut yang keempat, teori pasang surut. Apakah itu teori pasang surut? Tarikan dari gravitasi bintang yang melintas tadi menyedot filamen gas dan membentuk cerutu panjang. Yang kelima itu ada teori planetesimal. Apakah itu teori planetesimal? Teori pasang surut. Bintang yang melintas sangat dekat dengan matahari, memiliki daya tarik yang besar dan massa gas matahari terlempar keluar dan mulai mengorbit pada matahari. Ini sistem tata surya ya. Di sistem tata surya itu macam-macamnya, ada matahari, planet, asteroid, komet, dan meteor. Yang akan kita bahas yang pertama itu tentang planet. Tadi sudah kalian sebutkan macam-macam planet, itu ada 8 ya. Itu diantaranya yang pertama Merkurius ya. Apakah planet Merkurius itu? Merkurius yang paling dekat dengan matahari ya, karena itu letaknya dekat sekali ya, matahari, terus habis itu Merkurius ya. Yang kedua itu planet Venus ya. Apakah itu planet Venus? Planet terang setelah matahari dan bulan ya. Selanjutnya ada bumi ya. Bumi itu yang kita injak ini ya, bumi ya. Itu planet yang ketiga ya. Apa itu planet bumi? Bentuk bumi mendekati bulatan dengan jari-jari 6.371 km, berputar pada sumbunya dari barat ke timur ya. Itu bumi. Yang namanya bumi itu berarti ada rotasi dan revolusi bumi ya. Kalau rotasi itu apa? Rotasi putaran. Revolusi perubahan, pergerakan ya. Ingat-ingat, kalau rotasi itu perputaran, kalau revolusi pergerakan ya. Lupa ya. Oke, selanjutnya planet Mars ya. Planet Mars. Mars memiliki atmosfer tipis yang kandungan utamanya adalah karbon dioksida ya. Oke, lanjut ada planet Jupiter ya. Planet Jupiter berukuran paling besar dalam tata surya ya. Di antara planet-planet yang lainnya ya, Jupiter itu lebih besar. Terus kalau planet Saturnus itu planet yang memiliki cincin ya. Itu ada cincinnya di tengahnya ya, ada lingkarannya. Itu planet Saturnus. Terus planet Uranus. Apa itu planet Uranus? Yang paling ini. Lanjut Neptunus. Apa itu planet Neptunus? Planet yang terjauh ya, planet yang paling jauh ya. Itu macam-macam planet. Selain itu ada asteroid ya. Asteroid tersusun dari batuan dan mineral logam beku. Ada komet. Komet berasal dari bahasa Yunani yang artinya bintang berekor. Komet ya, ingat-ingat komet itu ada bintang berekornya, ada ekornya. Oke, setelah tadi saya sudah menayangkan PPT ya, atau PowerPoint tentang materi sistem surya ya. Sekarang kalian menyaksikan tentang video animasi tata surya ya. Kalau ada yang penting kalian bicara dulu masing-masing ya.
benda-benda apa saja yang kamu lihat di langit? Ya, terdapat banyak ribuan bahkan jutaan benda yang ada di langit. Pernahkah kamu berpikir benda-benda apa saja yang ada di sana? Dalam video ini kita akan belajar dan mengenal benda-benda langit yang ada di tata surya kita. Tata surya. Apa itu tata surya? Tata surya merupakan sistem yang terdapat di galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut adalah planet-planet, satelit, dan jutaan benda langit lainnya seperti asteroid, komet, dan meteoroid. Oke, pertama kita akan mengenali matahari. Apa yang kalian bayangkan saat mendengar kata matahari? Panas, cahaya, besar, atau bersinar? Ya, matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat tata surya. Tanpa adanya matahari, tidak akan ada kehidupan di bumi. Matahari memiliki 4 lapisan: inti matahari, fotosfer, kromosfer, korona. Inti matahari memiliki suhu yang sangat tinggi, yang cukup untuk mempertahankan fusi termonuklir yang berfungsi sebagai sumber energi matahari. Fotosfer. Melalui fotosfer, sebagian besar radiasi matahari keluar dan terdeteksi sebagai sinar matahari yang kita amati di bumi. Kromosfer. Apakah kalian pernah menyaksikan fenomena gerhana matahari? Kromosfer dapat kita lihat ketika gerhana matahari yang berbentuk seperti gelang merah yang mengelilingi bulan. Korona. Korona merupakan lapisan terluar matahari yang dihasilkan dari ionisasi atom karena suhunya yang sangat tinggi. Korona terlihat seperti mahkota yang mengelilingi bulan ketika gerhana matahari. Di antara inti dan fotosfer, energi berpindah secara radiasi dan konveksi. Daerah tersebut adalah daerah radiasi dan daerah konveksi. Bagaimana cara mengingat lapisan-lapisan matahari tersebut? Sangatlah mudah. Dengan mengingat kata info korona, lapisan-lapisan matahari akan dengan mudah untuk diingat. Inti matahari, fotosfer, kromosfer, korona, info korona. Matahari si pusat tata surya sudah kita kenali. Selanjutnya kita akan mengenali 8 planet yang ada di tata surya kita. Planet. Benda apakah itu? Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri yang berotasi dan berevolusi mengelilingi matahari. Berdasarkan lintasan asteroid, planet-planet dikelompokkan menjadi 2, planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet yang letaknya dekat dengan matahari, berukuran kecil, memiliki sedikit satelit atau tidak sama sekali, berbatu, dan sebagian besar penyusunnya adalah mineral dan logam. Planet dalam terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Tugas kelompok, ya, tugas kelompok di mana per kelompoknya itu ada 7 anggota, ya, 7 anggota ya, dibagi menjadi 4 kelompok. Di sini saya sudah siapkan LKPD atau lembar kerja peserta didik, di mana di sini ada cara pembuatan planet menggunakan gabus dengan plastisine. Untuk gabusnya itu tataannya ya. Nah, kalau plastisinnya itu dibuat seperti planet, berarti nanti dibuat bulatan ya yang membentuk seperti matahari ya, bumi ya, terus planet-planet 8 planet itu kalian membentuknya menggunakan plastisin ya. Sudah saya bentuk nama kelompoknya, silakan langsung gabung sama kelompoknya.
Ya, langsung dihadapkan kursinya. Kelompok 1 mau sebelah sini. Ya, 1, 2, 3, 4. Silakan. Meja kursinya duduk. Bukan meja kursinya. Akan membagikan LKPD di mana di sini ada tentang diskusi ya, diskusi dalam mengerjakan langkah-langkah pembuatan proyek planet dalam tata surya ya. Jadi nanti kalian dibuat memakai plastisin untuk planetnya. Ini saya bagikan di sini sudah ada petunjuknya ya. Itu yang pertama, baca secara cermat bahan ajar sebelum mengerjakan tugas, itu sudah saya sampaikan ya. Terus yang selanjutnya, kerjakan setiap langkah sesuai tugas disertai langkah-langkah di halaman berikutnya. Tadi nanti kalian membuat langkah-langkah membuat planetnya ya. Terus kalau sudah selesai nanti bisa didiskusikan atau dipresentasikan maju ke depan per kelompoknya. Ya, nanti selain ada yang maju untuk per kelompoknya, nanti yang kelompok lain untuk mempersiapkan pertanyaan untuk kelompok yang sedang maju. Itu ya, jelas ya. Ini saya berikan LKPD-nya. Ini sudah ada kelompok kelas, anggota kelompoknya juga semua ya. Sudah bisa dimulai ya, silakan.
Terlalu sulit mana sih? Aktivitas Ini Mas Yuri ya? Iya. Untuk kelompok lain dipersiapkan pertanyaan. Enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1, kita ingin menjelaskan tentang tata surya. Perkenalkan, nama saya Andrian Kurnia Sandi. Perkenalkan nama saya Rizmati. Perkenalkan nama saya Urnala Mahata Najwa. Perkenalkan nama saya Sania Dwi Aprianti. Perkenalkan nama saya Nur Aini. Perkenalkan nama saya Firna Rahmawati. Di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian tata surya. Sistem tata surya merupakan gugusan benda langit yang terdiri atas matahari, 8 planet, planet-planet kecil, asteroid, komet, dan benda-benda angkasa lainnya yang beredar mengelilingi sebagai pusat yang beredar mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Dan yang kedua, kita akan menjelaskan tentang struktur tata surya. Dalam tata surya kita terdiri dari 8 planet. Yang pertama ini ada planet Merkurius, yang kedua ada planet Venus, yang planet ketiga ada planet Bumi, planet keempat ada planet Mars, planet kelima ada planet Jupiter, planet keenam ada planet Saturnus, planet ketujuh ada Uranus, dan planet ke-8 ada planet Neptunus. Dan penjelasan yang ketiga dari kita akan menjelaskan tentang anggota dari tata surya seperti satelit, bintang, atau meteor. Meteor adalah benda langit yang memiliki atmosfer bumi, yang memasuki atmosfer bumi yang terjadi gesekannya luar biasa dengan udara sehingga meteor lenyap menjadi debu. Satelit adalah benda langit yang mengelilingi planet dan benda lainnya. Sekian dari kita, ada pertanyaan? Kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan. Bisa berdiri yang Bisa bertanya. berdiri ya. Enggak, perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Adnan Abaweri dari kelompok 2. Saya izin bertanya, planet terdiri dingin dalam sistem tata surya kita adalah? Oke, izin saya menjawab dari pertanyaan kelompok 2 dari Mas Adnan ya. Planet yang terdingin dari sistem tata surya kita adalah yang planet ke-7, yaitu planet Uranus. Bisa ditunjukkan ya.
Ini Mas planet yang ketujuh, planet Uranus yang planet terdingin di tata surya kita. Terima kasih. Gimana sudah jelas atau belum? Sudah. Yang lain, kelompok lain ada pertanyaan atau tidak? Ya, Mbak. Perkenalkan, nama saya Ramzi Ilham Ramadan dari kelompok si bertanya. Saturnus memiliki periode orbit berapa? Saturnus memiliki periode orbit berapa tahun? Berapa tahun? Ya, silakan dijawab untuk kelompok satu. Ya, saya izin menjawab dari pertanyaan kelompok Mas ya. Saturnus, kamu pertanyaan kelompok juga. Mempunyai orbit berapa tahun? Saturnus mempunyai orbit 29,5 tahun. Ya. Mana? Sudah jelas atau belum dari kelompok Mas? Ya, sudah jelas. Mana yang kelompok yang lain masih ada pertanyaan atau enggak? Perkenalkan, nama saya Siti Syafira. Izin bertanya, apa perbedaan rotasi dan revolusi bumi? Rotasi dan revolusi bumi yaitu berarti dalam planet bumi. Rotasi dan revolusi. Ya, silakan. Jawab. Saya izin menjawab dari kelompok nomor 2 ya. Rotasi adalah perputaran, kalau revolusi adalah pergerakan. Gimana sudah belum? Ya. Kesimpulan dari sistem tata surya berarti sistem tata surya itu terdiri dari satu matahari dan 8 planet yang lainnya dan beberapa anggota tata surya yang lain seperti satelit, bintang, dan juga meteor. Itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai rotasi dan revolusi bumi. Perkenalkan, nama saya Elsa Firania. Perkenalkan, nama saya Baiklah Musatul Syarifah. Perkenalkan, nama saya Fahri Abadi. Perkenalkan,
Perkenalkan, nama saya Cynthia Syafira. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Alfat. Dalam tata surya kita ada matahari. Matahari merupakan pusat dari tata surya. Dari beberapa planet di sistem tata surya kita ada bumi. Bumi sebagai planet melakukan dua gerakan, yaitu rotasi dan revolusi bumi. Rotasi bumi merupakan gerakan bumi yang berputar terhadap polusnya. Sedangkan revolusi bumi merupakan gerak bumi mengelilingi matahari pada orbit edarnya. Perbedaan rotasi dan revolusi bumi adalah jika rotasi adalah perputaran, sedangkan revolusi adalah pergerakan. Di dalam sistem tata surya, matahari merupakan pusat tata surya. Planet yang mengorbit pada matahari dalam sistem tata surya ada 8, diantaranya yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan yang terakhir adalah Neptunus. Benda-benda dalam tata surya yaitu asteroid, meteor, dan komet. Lapisan-lapisan dalam pusat tata surya kita terdiri atas korona, kromosfer, fotosfer, dan inti matahari. Itu saja dari kelompok kami. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Monggo, kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan pada kelompok 3. Monggo, kelompok 1 barangkali. Ya, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Dredunya Sandi dari kelompok Sumatera. Saya izin bertanya, kenapa matahari bisa disebut pusat tata surya kita? Itu saja. Ya. Silakan dijawab. Ya, izin menjawab dari kelompok 1. Karena matahari adalah pusat orbit dalam sistem tata surya, dalam sistem planet tata surya kita. Gimana? Sudah ya, itu dari kelompok 1 dan kelompok 3 ya. Di situ dapat disimpulkan bahwa sistem tata surya itu apa? Sistem tata surya. Kesimpulan dari sistem tata surya. Tumbusan benda-benda langit Pusat benda-benda langit yang terdiri atas matahari, lawan planet, planet kecil, komet, dan beberapa lainnya yang berbeda memiliki matahari sebagai pusat tata surya. matahari sebagai pusat Tata surya. tata surya. Oke, dari situ paham? Apa ada yang perlu ditanyakan? Ya. Kita ke materi tentang revolusi dan rotasi bumi ya. Untuk materi sistem tata surya sudah selesai ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, cukup? Cukup ya? Cukup. Bisa kembali ke tempat kalian. Untuk proyeknya disuruhkan ya. Untuk materi sistem tata surya cukup ya.
Dari ini selesai ya. Nanti tinggal pertemuan berikutnya materi selanjutnya ya. Oke, untuk ketua kelas siapkan. Siapkan doa mulai. Allah